budaya leluhur yang mulia berupa sesajen orang. Ya. Kalau dikasih kepada jin atau kepada kepercayaan yang tidak bisa kita lihat, namanya sesajen. Setahu saya seperti itu ya. Lebih baik saya tidak beragama, tapi saya beragama. Di sini saya berbicara dalam konteks kita sebagai pemeluk Islam atau Muslim. Ya, saya tidak menyinggung agama di luarnya. Tidak menyinggung. Ini adalah tradisi yang mulia. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, kami sudah disajikan dengan sajian seperti ini. Sehingga kalian sedikit demi sedikit mulai menjajah tradisi kita, budaya leluhur yang mulia berupa sesajen ukur ranting. Sajen bagi saya ya, apa itu sajen? Sajen itu adalah sajian, ya. Sajen itu adalah sajian. Sajian kalau dikasih kepada sesuatu yang nampak, misalnya dikasih kepada manusia ataupun kepada hewan, namanya sajian. Kalau dikasih kepada jin atau kepada kepercayaan yang tidak bisa kita lihat, namanya sesajen. Setahu saya seperti itu ya. Nah, hidangan yang kita persembahkan. Nah, kalau saya memberikan makan Mbah Gimbal, nah, itu namanya sajian, ya, namanya sajian. Nah, ya, kalau misalnya sajian saya ditolak sama Mbah Gimbal, apakah saya harus marah? Saya marah. Ya, kalau sajian yang saya kasih ke Mbah Gimbal, tentu Mbah Gimbal, saya akan marah. Saya ingin mempersembahkan satu tumpuk kotoran buat Mbah Gimbal. Kira-kira Mbah Gimbal mau makan tidak? Karena itu yang pantas untuk Anda, Mbah Gimbal. Kamu mengatakan di media sosial bahwa perbuatan ini syirik. Sesajen itu syirik. Hei bro, saya ini lebih senang tidak beragama. Tapi saya lebih senang mencintai Tuhan daripada kamu punya agama tapi tidak mengerti tentang isinya Tuhan. Lebih baik saya tidak beragama, tapi saya bertuhan. Berbicara budaya, berbicara tradisi, ya, berbicara agama, kita sebagai Muslim, budaya kita sebagai Muslim adalah budayanya orang Islam. Budaya orang Islam, sekalipun kita orang Indonesia, ada identik dengan Arab. Karena mushaf Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab. Paham ya? Paham. Tidak ada satu budaya pun di dalam Islam yang bersifat bertentangan yang bisa diterima oleh Islam. Kepercayaan kita di masa sebelumnya, ketika Islam masuk, kita move on. Ya, makanya dulu para wali datang ke seluruh Nusantara untuk menyebarkan syiar Islam. Mereka merubah pelan-pelan kebiasaan, ya, kebiasaan umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah SAW dalam mengajarkan, dalam mengembangkan, dalam bersyiar agama Islam, ya, itu menghancurkan budaya-budaya sebelumnya. Artinya merubah, yang boleh ada yang tidak boleh. Menyembah berhala, segala macam ajaran masa jahiliyah sebelum Rasulullah membawa ajaran Islam, itu tertolak. Dan kami, khususnya kita yang ada di Aceh ini, ya, yang ada di Aceh ini, khususnya kita nggak ada seperti itu, agama seperti agama yang Mbah Gimbal maksud. Ya, dari dulu sudah ada agama tauhid di sini. Nggak ada seperti itu. Apalagi orang-orang berambut seperti sumbu kompor, lepek kayak gitu ya, ada tainya, nggak ada. Jadi begitu. Jadi kalau kita berbicara agama, apalagi berbicara agama Islam, maka ada ketentuan dan aturan di dalamnya. Ada yang dibolehkan, misalnya ada budaya, ya, yang dibolehkan oleh Islam, ya kita adopsi.
Tapi kalau hal-hal yang menyimpang dalam Islam masih kita anggap sebagai budaya, maka kita belum bisa menjadi seorang muslim yang kafah. Begitu kira-kira Mbah Gimbal. Di sini saya berbicara dalam konteks kita sebagai pemeluk Islam atau muslim. Ya, saya tidak menyinggung agama di luarnya. Tidak menyinggung.